itu terjadi hujan lebat dengan tertinggi ada di Halim 377 mm per hari. Sedangkan ini sebelah kanan itu kan tanggal tahun 2021, tapi di bulan Februari. Nah, kemudian yang ingin saya katakan, apakah tahun ini lebih sama tidak? Potensinya masih ada, namun harus kita lihat dulu faktor utamanya. Seperti yang disampaikan oleh Kepala BMKG tadi, bahwa pada tahun 2019 menuju 2020 itu adalah laninanya dalam kategori moderat. Nah, saat ini itu lemah menuju netral, yang dimungkinkan nanti di bulan Februari Maret itu akan menuju netral. Itu yang bisa ditambahkan. Kemudian yang disampaikan kembali, apa usaha apa yang perlu dilakukan, yaitu usaha yang perlu dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasinya. Yang pertama, kami berharap masyarakat selalu waspada terhadap terjadinya periode cuaca ekstrim ini. Karena apa? Cuaca ekstrim ini sebenarnya selalu ada di setiap puncak musim hujan. Dan puncak musim hujan akan jatuh pada bulan Januari, Februari ya, Desember, Januari, Februari. Di antara tahun khusus untuk DKI Jakarta itu sendiri, barangkali nanti ada di Januari, Februari untuk musim hujannya. Kalau kita lihat beberapa faktor yang terakhir. Dan kemudian kita pastikan juga usaha apa, yaitu infrastruktur di tata kelola air itu perlu ditingkatkan. Karena kalau kita lihat hujan itu adalah merupakan salah satu faktor pemicu adanya banjir. Kalau infrastruktur dan semuanya lebih bagus, lebih tertampung, hujan se ekstrim apapun tidak akan menimbulkan permasalahan tentang banjir dan lain sebagainya. Kemudian ada satu usaha yang kita harapkan saat ini adalah masyarakat lebih sadar akan cuaca dan iklim. Artinya mitigasi yang sesungguhnya yang dapat dilakukan adalah masyarakat harus mengenali lingkungan tempat tinggalnya. Itu adalah yang utama. Kemudian baru mengupdate informasi cuacanya, perkembangannya seperti apa. Karena mitigasinya adalah menggabungkan dua hal itu. Di mana kalau kita tinggal di rumah air atau di bantaran sungai atau perumahan yang cekung, maka kita harus waspada apabila ada peningkatan curah hujan. Misalkan threshold-nya 150 hujan selama 2 jam, maka itulah yang harus dijadikan patokan Bapak Ibu semua untuk menjadikan lebih sadar akan cuaca dan iklim. Kira-kira itu Ibu tambahannya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Pak Farid mau nambah atau udah cukup? Silakan Pak Farid. Ya, baik Ibu. Mungkin sedikit saja tadi menjawab pertanyaan dari Stefano Reuters ya, hujan akhir tahun. Seperti tadi disampaikan Ibu Kepala, BMKG membuat klasifikasi hujan harian itu berdasarkan jumlah curahnya ya. Kalau 50 sampai 100 mm itu kita kategorikan sebagai hujan lebat, 100 sampai 150 sangat lebat, dan lebih dari 150 hujan ekstrim. Nah, selama periode akhir tahun ini hujan di atas 100 bahkan 150 itu berpotensi terjadi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, tapi apakah sampai 300 seperti yang itu yang terus kita pantau. Tapi yang jelas di atas 100 bahkan di atas 150 itu berpotensi terjadi.